lama ini muncul mitos yang berkembang bahwa daun kelor atau Moringa olivera merupakan daun mistis karena dianggap bisa menangkal sihir atau bahkan penghancur guna-guna. Namun lama-kelamaan mitos tersebut semakin berkurang dan masyarakat lebih tertarik oleh beragam manfaat daun kelor yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Ai Dudi Krisnadi, pembudidaya daun kelor di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sempat merasakan ketika kali pertama membuat produk dari daun kelor di tahun 2012 lalu. Pengaruh mitos mistis masih begitu terasa. Ia menganggap penilaian salah terhadap daun kelor sengaja dihembuskan oleh penjajah kala itu supaya warga Indonesia tidak menjadi sehat. Faktanya, masyarakat Eropa menggunakan daun kelor untuk asupan nutrisi sudah sejak lama. Pria asli Pangandaran, Jawa Barat ini tidak kenal menyerah memberikan pemahaman, bahkan melakukan propaganda. Seiring bergulirnya waktu serta perkembangan informasi, masyarakat mulai percaya dan berani mengkonsumsi serbuk daun kelor. Kami bikin produk tahun 2012, kendala utamanya yaitu jadi masih ada anggapan bahwa kelor itu tanaman mistis, dan itu jelas sebuar kondisi salah yang memang dikondisikan oleh penjajah dulu agar bangsa Indonesia tidak menjadi sehat dan kuat, kemudian memiliki peluang untuk melawan. Fakta realnya Eropa dari sejak zaman dulu, dan ternyata setiap peradaban hasil-hasil penelitian di luar negeri sudah 4.000 tahun yang lalu di tiap piramida di Mesir itu ada banyak hieroglif tentang kelor. Untuk meyakinkan masyarakat sendiri, Pak Dudi lakukan apa, Pak? Ya, nah mau tidak mau pada akhirnya saya harus memberikan penyadaran. Saya melakukan propaganda penyadaran tentang pentingnya sumber asupan nutrisi harian yang tinggi, mudah dan murah, dengan membuat blog dulu carolina.com 2012. Nah, lucunya memang yang lebih tertarik dan percaya malah justru orang kota, padahal target saya dulu itu malnutrisi yang ada di desa-desa. Nah, seiring dengan berkembangnya informasi dan pengetahuan, orang dengan mudah searching tentang kelor di Google. Orang yang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, dia ingin membuktikan, dan mereka menemukan kebenarannya di situ. Nah, seiring dengan itu sudah mulai. Di samping itu juga bukti-bukti real, testimoni mereka yang mengkonsumsi kelor semakin menguatkan bahwa mereka berani untuk mengkonsumsi kelor dan meninggalkan paradigma lamanya. Tahun 2017, Ai Dudi Krisnadi membangun Puri Kelorina, menempati lahan seluas 1 hektar di Desa Ngawen Ombo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, sebuah daerah yang dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan. Ngawen Ombo kini lebih dikenal dengan julukan Kampung Konservasi Kelor Indonesia. Menurut Dudi, Puri Kelorina untuk sarana pembelajaran pengembangan daun kelor. Warga luar daerah bisa datang ke tempat tersebut mendalami kelor. Setelah itu diharapkan mereka mau membudidayakan kelor di daerahnya masing-masing dengan membawa pesan revolusi nutrisi, menjadikan kelor sebagai asupan gizi yang mudah dan murah, sekaligus mengolah kelor dalam bentuk serbuk untuk campuran makanan. Begitu jadi serbuk, kandungannya 10 kali vitamin A wortel, 15 kali potasium pisang, dan 17 kali kalsium susu. Mengingat revolusi itu, tentu saja kita lebih ke pengembangan kelor sebagai pangan. Karena memang kelor ini bisa digunakan untuk campuran makanan apapun dengan tujuan meningkatkan nilai nutrisinya. Karena kandungan nutrisi kelornya yang tinggi. Kalau dia diolah dengan baik, ditepungkan dengan baik, dengan keharusan yang 500 mes misalnya, dia bisa ngeblend dengan apapun. Jadi generasi muda yang tidak suka aroma dan rasa kelor aslinya itu bisa tertutupi, sehingga mereka tidak perlu merubah
kesukaan atau gaya hidup kuliner mereka, tapi dengan tetap memperoleh nilai gizi yang tinggi dari asupan serbuk daun kelor itu. Selain sebagai pusat pembelajaran, di Puri Kelorina, pengunjung bisa menikmati beragam makanan dan minuman serba kelor di Moringa Cafe. Mulai dari sayur bening kelor, pecel kelor, mie ayam kelor, mendoan kelor, moringa coklat, moringa avocado, dan moringa latte. Semua ada di sini. Pengunjung menikmati kuliner sambil melihat pemandangan hamparan padi nan hijau di sekitar kafe. Eko Nopita, pengunjung kafe dari Kunden Blora, mengaku beberapa kali datang ke Puri Kelorina merasakan sensasi sayur kelor. Selain segar, daun kelor juga berkhasiat untuk tubuh, seperti menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan mata. Ya, kesini kebetulan kelor itu kan tanaman yang mengandung obat, Mas. Banyak sekali kandungan manfaatnya. Jadi memang itu kami sudah beberapa kali kesini, memang menu-menunya juga cocok dan mungkin untuk kesehatan juga sangat baik karena kandungan-kandungan kelor itu juga banyak manfaatnya. Menu favorit kalau di sini? Kalau menu favorit itu kami sama keluarga beda-beda. Kalau yang pasti itu sayur kelor itu. Nah, sayur kelor, kalau anak-anak itu mungkin juga coklat kelor. Nah, itu yang suka, Mas. Jadi terkait menu sebetulnya di sini juga banyak kandungan kelornya ya. Jadi mungkin juga sangat diminati karena mungkin baik juga untuk kesehatan. Usai puas dengan kuliner kelor, pengunjung bisa mampir ke galeri yang di dalamnya menjual makanan olahan berbahan kelor, seperti moringa coklat, makaroni kelor, keripik kelor, dan masih banyak lagi yang lain. Semua ini dipasok dari kebun tanaman kelor seluas hampir 3 hektar yang lokasinya berdekatan dengan Puri Kelorina. Daun kelor dipisahkan dari tangkainya, dikeringkan dan digiling menjadi serbuk. Produk-produk daun kelor dari Kampung Konservasi Kelor Indonesia, Desa Ngawen Ombo, Kecamatan Kunduran ini sudah dikenal luas di Indonesia. Bahkan telah menembus pasar ASEAN, Eropa, dan Jepang. Namun warga luar negeri umumnya datang langsung ke tempat tersebut. Ya, saya sih berharap agar semua orang dapat mengkonsumsi kelor dengan mudah, juga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Terus produknya apa aja di sini? Untuk produk kita ada 2 jenis yang paling diunggulkan. Itu yang pertama serbuk daun kelor 500 ml, namanya Royal Moringa. Yang kedua Kelorina Seed Oil atau minyak biji kelor murni. Sudah ekspor ini? Untuk ekspor kita sudah, tetapi kebanyakan itu orang dari luar negerinya yang datang ke sini langsung. Dari mana aja? Yang kebanyakan Eropa. Jepang sudah sering apalagi. Kalau kesini mereka tanggapannya gimana, Mas? Mereka biasanya pertama melihat kebun, produksi, kemudian kualitas produk. Apabila 3 pertanyaan itu sudah terjawab baik, mereka pasti akan setuju untuk membeli produk ini. Bahkan bukan hanya setuju, tapi bekerja sama langsung. Nah, dengan ulasan tadi, apakah Anda mulai tertarik untuk mengembangkan kelor? Si kecil daunnya, tapi besar manfaatnya. Salam sehat.